Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto ya yang terbaru, dimana nanti saya akan bahas banyak hal sebenarnya. Untuk di video kali ini kita akan bahas tentang trading pattern, kita akan bahas tentang BRC20, Bitcoin Pizza Day, lalu kita juga akan bahas secara teknikal. Jadi update ini cukup pack juga. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Tapi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya, karena setiap like untuk teman-teman berarti. Mungkin bisa pencet tombol like-nya dulu. Oke, kita bisa langsung masuk ke dalam video. Untuk hari ini market sebenarnya relatif sideways juga. Kalau teman-teman mau update market gitu ya, saya juga lebih sering update di Telegram. Jadi teman-teman bisa join di sini, bisa chat juga sama teman-teman lain, ada grupnya. Tapi harus join channelnya dulu, baru ada akses ke grup. Istilahnya seperti itu. Jadi ya feel free to join kalau teman-teman mau. Linknya ada di deskripsi. Tapi overall market sideways, kita sudah update juga di Telegram. Untuk hari ini altcoin justru sedikit mengalami kenaikan. Ada Kava naik, ada Kronos, Rocket Pool, Huobi Token, dan beberapa kripto lainnya juga. Bitcoin masih di bawah, under pressure di area level 27.000. Nanti kita bahas teknikalnya ya. Lalu secara penurunan di sini altcoin untuk hari ini ada PP, Clay, Trust Wallet Token, USD. Nggak terlalu banyak yang koreksi juga sih sebenarnya ya. Relatif lebih ke arah sideways. Fear and Greed kita di area netral, masih netral juga. Masih menunggu nih apakah market bisa kembali lagi ke atas 27.000 atau sebenarnya selling pressure masih terjadi gitu ya. Kita mungkin langsung masuk aja ke dalam videonya, update-nya dulu. Nah, kita bahas dulu dari yang lebih mudah dimengerti. Bring on next week. Ini dari Matthew Hyland. Ini menarik, kenapa? Karena dia bilang nih period, bukan bilang, tapi ini secara statistik historical pattern-nya. Ini 8 minggu. Istilahnya apa kalau teman-teman tanya? 8 minggu kita accumulation period, lalu kita bounce naik ke atas gitu ya. Lalu 8 minggu kita sideways, lalu bounce naik ke atas. Ini kita juga 8 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minggu ini closing. Apakah minggu depan kita juga mengalami bounce hal yang sama? Istilahnya seperti itu. 888 ini apakah ini sebuah pattern juga? Maybe ya, seperti itu. Lalu nextnya saya mau bahas juga tentang Wyckoff ya, the Wyckoff method. Wyckoff ini adalah salah satu trading pattern dari Richard D. Wyckoff. Saya nggak akan terlalu bahas secara mendalam, tapi istilahnya saat ini Bitcoin pattern bisa dibilang membentuk seperti Wyckoff accumulation pattern. Di sini Wyckoff ini ada beberapa pattern kalau teman-teman lihat schematicsnya ya, accumulation. Ya di sini ada schematic 1 dan schematic 2-nya. Ya ada beberapa labelnya, teman-teman kalau mau pelajarin bisa tulis saja Wyckoff di Google, itu keluar. Ada beberapa fasenya juga, fase A, fase B, fase C, fase D dan lain-lainnya. Ya perbedaannya yang fase yang satu lagi ini biasanya ada spring. Ya di sini breakdown, istilahnya seperti fake breakdown lalu mengalami kenaikan lagi. Lalu selain accumulation dia juga ada yang namanya distribution juga. Nah tapi apa pentingnya kita membahas ini? Ini cuma introduction doang, saya nggak membahas terlalu detail karena mungkin teman-teman akan sedikit boring. Tapi secara simpelnya di sini dari Alamzadeh ya, dia membuat pattern Wyckoff. Dia bilang bahwa Bitcoin entering phase E atau expansion phase-nya dia, fase terakhirnya. Di sini dia menyamakan beberapa patternnya juga gitu. Teman-teman bisa lihat dari sini ada springnya di saat Bitcoin turun ya. Ini secara time frame daily ya. Daily di saat Bitcoin di area level 16.000 spring, lalu ini mau mulai mengalami kenaikan ke fase E. Apakah ini bisa terjadi secara overall? Kalau saya lihat ya, secara overall ini secara kriteria bisa dikatakan masuk gitu ya, dimana dia ada IPS-nya turun dulu sebelum mengalami kenaikan, hit di sini, lalu breakout, ini lagi consolidation pattern sebelum dia benar-benar ada sign of strength istilahnya, baru breakout ke atas ini ya. Jadi selama Bitcoin nggak breakdown, ini masih bisa tergolong menjadi fase E gitu. Jadi ini nanti mungkin kita bisa bikin satu video lagi kalau teman-teman mau, tapi ini menarik gitu ya, secara fase-fasenya pun bisa dikatakan masih sesuai gitu ya, itu intinya. Hopefully ini bisa sama seperti yang tadi kita bahas. Ini kan weeks minggu depan seharusnya gitu ya. Kalau kita lihat dari sini ditambah Wyckoff pattern ini, kita masuk ke dalam fase E, yaitu dalam fase expansionnya dia naik ke atas, ya bisa terjadi. Oke. Next up kita ngomongin BRC20 tokens. BRC20 tokens ini menjadi salah satu yang lagi hype selama beberapa minggu terakhir.
ya. Nah, jadi di video kali ini saya akan kasih glimpse sedikit kira-kira apa sih itu BRC20. Udah banyak YouTuber yang juga membahas tentang BRC20 token, jadi kita nggak terlalu mendetail. Tapi intinya adalah BRC20 token standard is an experiment token standard. Jadi lebih ke arah awalnya untuk eksperimen aja, gitu ya. Dan dia menggunakan ordinals ini bisa teman-teman katakan BRC20 token similar atau sama dengan ERC20 ya. ERC20 lebih ke arah Ethereum ya, BRC20 itu untuk Bitcoin ya. Kalau ERC atau Ethereum ada NFT, di BRC atau di Bitcoin gitu ya ada namanya ordinal. Intinya itu. Nah di sini kita lihat kenapa BRC token bisa naik in popularity. The BRC20 token standard has seen a rise to prominence, jadi kenaikan pada saat meme coin ya, ada PP ya dan meme gitu ya, and the ordinal token ORDI, jadi PP, meme, ORDI seperti itu. Jadi ini adalah 3 token yang memang hype sekali meme coin, makanya meme coin sempat hype dan mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Ini meme ya. What are BRC20 tokens? BRC20 tokens started out as an experiment to create fungible tokens on the Bitcoin network. Ya, mau bikin seperti ya NFT lah, gitu ya, non fungible token. Tapi perbedaan di sini BRC20 maupun dengan ERC20, di sini mereka menggunakan sats, gitu ya. Jadi teman-teman bisa dikatakan simpelnya adalah ini NFT di Bitcoin, gitu ya. Tapi NFT yang di Bitcoin ini ada limited supply-nya. Ya, limited supply-nya itu karena Bitcoin limited supply-nya ada 21 juta ya. Jadi di BRC token ini di develop, setiap NFT itu masuk ke dalam satu sats itu adalah bagian terkecil dari Bitcoin. Makanya teman-teman bisa lihat dari sini, a Satoshi is the smallest unit of Bitcoin currency. Satu Satoshi itu 0,0000001 Bitcoin lah, intinya itu kecil banget. Kenapa dinamakan sats atau Satoshi? Karena yang creator Bitcoin itu adalah Satoshi Nakamoto. Ini ada timelinenya juga. Jadi di awal sebenarnya ini baru sekali. Januari 20 Januari 2023 si Rodarmor ini rilis the Ordinals Protocol. Ya, ini yang memulai dari Bitcoin ya, Ordinals Protocol. Lalu next up-nya si Domo Data ini bikin. Ya, di sini maksimal supply-nya adalah 21 juta karena Bitcoin gitu ya. Ini BRC20 dan lain-lainnya. Makanya ini yang mulailah sparks the BRC20 ya, hype-nya. Jadi ada PP token, meme, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita ngomongin tentang Bitcoin Pizza Day. Kenapa kita mau ngomongin Pizza Day? Karena pertama nanti saya akan rilis ada satu event. Yang kedua, Pizza Day ini harus kita bahas juga. Ya, dimana Pizza Day ini pasnya itu di tanggal 22 Mei 22. Dan ini menjadi historical untuk Bitcoin. Kenapa? Ya, Bitcoin Pizza Day marks the day that Laszlo Hanyecz ya, dia adalah salah satu developer, made the first recorded purchase of a physical good using Bitcoin. Jadi ini pertama kali dimana teman-teman bisa beli suatu barang secara fisikal tapi menggunakan Bitcoin. Dan dia menggunakan 10.000 Bitcoin to purchase 2 Papa John pizza. Jadi bayar 10.000 Bitcoin dapat 2 pizza lah. Intinya itu. Ya. 10.000 Bitcoin ya sekarang memang jauh luar biasa. Mungkin dia punya keputusan salah gitu ya kalau kita lihat dengan harga Bitcoin saat ini. Tapi mungkin pada saat itu it's quite a good choice gitu ya, karena Bitcoin kan belum hype dan lain-lain. Teman-teman harus refer back lagi. Ini pada saat di tahun 2010 ya. Udah hampir 10 tahun, udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Intinya itu. Ini ada fotonya ya, ini orangnya dengan 2 anaknya untuk beli Papa John's pizza. Ya. Nah, untuk memperingati Bitcoin Pizza Day ini ya, jadi ini ada eventnya, yaitu adalah CoinEx, salah satu exchange yang juga lagi rising ya. Kalau teman-teman belum ada accountnya, sebenarnya bisa download, dan ini jangan download dulu sebenarnya, tunggu dulu saya jelaskan event ini gitu ya, dimana teman-teman bisa lihat dulu biar dapat hadiah ya. Acara CoinEx Pizzaman dengan Bitcoin Pizza Day gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut, easy cara ikutnya, yaitu teman-teman follow dulu CoinEx Indonesia. Ini di Twitter ya, CoinEx Indonesia, dia aktif ya, khusus untuk Indonesia. Jadi rewardnya pun juga user Indo gitu ya. Yang mau ikutan simak caranya ya. Untuk pengguna baru, aktifkan akun CoinEx kalian. Tinggal aktifin, klik link ini ya.
buka di sini newbie zone. Jadi ini teman-teman bisa belajar. Kalau teman-teman yang baru juga, dia ada yang advanced zone juga, register. Bisa gunakan code saya kalau teman-teman mau support channel ini juga. Code-nya MWCX. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi gitu ya. MW terus CX. Nah, lalu teman-teman follow Twitter CoinX Indonesia di sini, like postingannya gitu ya. Lalu share cerita seru tentang CT token. CT token adalah CoinX punya token ya, CET gitu. Jadi teman-teman bisa refer. Kira-kira berapa sih harga 200 CET ke depannya, hampir seperti 10.000 Bitcoin ini. CET ke depannya tuh bagaimana, kira-kira harganya berapa sih? Bisa dapat apa ya kira-kira ke depannya gitu ya. Nanti dengan seperti itu teman-teman bisa dapat hadiah. Ya, hadiahnya teman-teman nanti akan di-airdropkan atau mendapatkan 200 CET per user. Ya, dan total hadiah itu ada $5.000. Jadi ya banyak juga. Jangan lupa kalau teman-teman mau komen, mau bikin post, ini harus pakai dia punya hashtag ya, CoinXPizzaman atau CET Challenge. Dengan seperti ini, jadi mereka bisa cek juga dan teman-teman bisa dapat hadiahnya ke depannya pada saat periode ini berakhir, ini sampai tanggal 25 Mei. Jadi ya make sure teman-teman ikutin gitu ya event ini. Next up kita mau bahas tentang Bitcoin ya. Cukup banyak yang kita bahas. Oke, kita bahas secara teknikal Bitcoin secara one day. Ini seperti kita bahas di Telegram juga, ini udah berapa hari berturut-turut merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candle merah gitu ya. Lalu ini kita lihat apakah kita bisa closing candle hijau atau tidak gitu ya intinya. Tapi yang kemarin saya sempat bahas juga di Telegram, nice close dari Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini tag area level 25.000. Karena level 25.000 ini, dengan dia tag seperti ini, dia langsung bounce up lagi. Jadi sebenarnya di sini ada stronger support ya, dan ini udah hit liquidity di daerah ini, dan ini bisa langsung naik ke atas lagi. Hopefully sebenarnya saya harapkan Bitcoin untuk minggu depan gitu ya adalah kita bisa testing reclaim back ke area level 27.000 di sini. Ada possibility kita bisa testing dulu ke area 27.100 atau 27.200. Di sini di secara daily pun ada exponential moving average 20 dan 50-nya. Jadi at least mungkin kita bisa testing ke area ini. Ini kalau kita lagi downtrend ya. Anggapnya Bitcoin akan turun lagi, mungkin saya lihat kita akan relief rally dulu baru mengalami penurunan. Ini skenario pertama gitu ya. Atau yang kedua adalah kita langsung breakout lagi di sini dengan analisa kita yang sebelumnya. Yang sampai kita bahas ada hype dari 8 minggu ini, dari Wyckoff distribution, bisa jadi Bitcoin ini adalah accumulation period, dia tag liquidity ini langsung mengalami kenaikan lagi, mungkin breakout testing ke area level 35.000 itu bisa. Nah, kenapa 35.000 sudah saya jelaskan di video terakhir kita ya. Sebelumnya ya, dimana ada gap di 35.000 bisa menjadi salah satu target kita juga. Ini belum kebuka. Next up yang saya mau bahas itu secara weekly time frame-nya ya. Kalau teman-teman buka misalnya di sini, mana ya? Mau kita buka ini, kita ke weekly, mana weekly. Nah, ini saya mau settingsnya saya buka dulu di sini. Nah, ini moving average-nya ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini juga support kuat dari Bitcoin saat ini udah di level 3. Ini teman-teman bisa lihat exponential moving average 50-nya yang warna merah, exponential moving average 20 yang warna orange gitu ya, ditambah dengan moving average 200. Ketiga ini di area 25.000-an. Makanya saya cukup positif optimis kalau misalnya Bitcoin turun pun ke area 25.000 ini, seharusnya level ini bisa bertahan gitu ya. Atau sebenarnya tekniknya ini kita udah tag ke area ini karena kita udah sempat ke area 25.800. Dengan seperti itu ada possibility kita mulai bisa melanjutkan uptrendnya lagi gitu ya. Overall sebenarnya minggu ini yes kita turun ya, tapi secara tahun ke tahun atau kita lihat dari year to date performance ini kita uptrend gitu ya. Jadi teman-teman belum bisa dikatakan oh Bitcoin akan terjun lagi dan lain-lain, tidak. Ini kita masih strong uptrend gitu ya. Ini bisa dianggap seperti pullback aja. Yang sebelumnya terjadi juga di sini kita terjadi lagi. Ya. Jadi mungkin ini dulu untuk update sedikit tentang market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.